Mulyadi. Saudaraku, sudah menjadi rahasia umum bahwa Kang Deddy Mulyadi mungkin saat ini adalah satu-satunya pemimpin daerah, seorang gubernur, ya, yang dengan jelas-jelas di depan publik menunjukkan pembelaannya terhadap budaya Nusantara, budaya nasional untuk dibangkitkan guna melawan penetrasi, infiltrasi budaya asing yang utamanya dari budaya imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah beberapa abad lamanya banyak orang tertipu, terperdaya pengakuan sepihak mereka sebagai keturunan Nabi. Maka di masa kini, di sekarang ini terbukti bahwa klaim sepihak dari keturunan Yaman yang menyebut dirinya Habaib itu terbukti adalah klaim palsu yang hanya didasarkan kepada kitab-kitab internal mereka yang sekarang sudah terbukti kitab mereka penuh dengan interpolasi dan manipulasi untuk menjadikan umat Islam, khususnya umat Islam dari Nahdlatul Ulama, percaya pada mereka yang mengklaim sebagai pembawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Rizik Syihab diangkat sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat sebagai pemimpin besar mereka, sebagai imam besar mereka. Dan Bahar bin Smith diangkat sebagai panglimanya umat Islam dari komplotan mereka. Tentu klaim sepihak dari mereka adalah kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari leluhur mereka. Yang terbukti sekarang memang leluhur mereka suka membuat cerita-cerita fiksi, halusinasi, berdasarkan mimpi dan melahirkan cerita-cerita khurafat. Cerita bohong dan dusta yang bermuara agar mereka dipercaya sebagai orang paling mulia, sebagai keturunan Rasulullah. Agar mereka yang seringkali di dalam ceramahnya koar-koar bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya tentu saja adalah kebohongan publik yang digunakan oleh mereka untuk mengkapitalisasi nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkapitalisasi agama, memanipulasi nasab Rasulullah, memanipulasi ajaran agama, memelintir dalil Quran hadis supaya mereka mendapatkan kemuliaan, supaya mereka memiliki muhibin dan pengikut fanatik yang rela berkorban jiwa raga demi kepentingan mereka. Bagi muhibin, bagi orang-orang pembela Habib, orang-orang yang goblok yang kehilangan akal sehat yang membela mereka, tentu percaya kebohongan mereka, kemudian mereka disebut adalah syuhada. Jika mereka meninggal membela Ba'alwi, syahid dijamin surga. Tetapi semuanya itu jelas semua adalah kebohongan semata-mata. Saudaraku yang dirahmati Allah, polemik kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dan nasab Habaib Ba'alwi menjadi diskursus nasional, bahkan mungkin internasional. Kita tahu betul saat ini Kang Deddy Mulyadi adalah cerminan seorang pemimpin yang sangat demokratis. Seorang pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin yang tidak memperkaya diri sendiri. Tidak memeras rakyat. Bahkan sering membantu rakyat dan warganya. Seorang pemimpin yang tidak memperbudak rakyatnya. Kang Deddy Mulyadi adalah cerminan seorang pemimpin yang memiliki sikap karakter asli bangsa Nusantara. Bukan sikap bangsa pendatang atau bangsa penjajah. Bukan pemimpin yang mewarisi sikap-sikap penjajah.
Oleh karena itu banyak warga yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi sebagai the next Presiden Prabowo setelah menjabat 2 periode. Kang Deddy Mulyadi tidak seperti oknum Habib Habaib Ba'alwi di Indonesia. Habib Habaib Ba'alwi secara nasab jelas semuanya berbohong, mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau soal perilaku, ada oknum-oknum Habib yang tidak hanya berbohong, tapi mereka merasa sok paling mulia di Indonesia. Sebenarnya mereka bukan bagian bangsa asli Nusantara karena mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti atau bukan bagian sejarah yang membela Indonesia. Berdasarkan sejarah mereka, leluhurnya membela penjajah kolonial Belanda. Saat ini mereka suka ndawir di podium, di mimbar ceramah dengan mengatasnamakan orang paling mulia, menggunakan ajaran agama yang dimanipulasi. Mereka bergaya hidup mewah dengan memeras pribumi dengan dalil sedekah, yang telah populer dengan istilah ndawir komplotan keturunan imigran Yaman ini. Yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sangat berbahaya bagi kemerdekaan mentalitas generasi muda. Maka ajaran sesat mereka harus kita lawan. Saudaraku, berikut ini untuk menambah literasi kita. Saya bacakan karya tulis dari Mas Rifki Zulkarnain. Mari kita simak. Saya mulai dengan judulnya adalah Retrospeksi tahun kedua polemik nasab klan Habib Ba'alwi, pelaku kejahatan luar biasa dan pembelanya, pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Penulis Rifki Zulkarnain. Benih bada ditanam sepoi-sepoi oleh Kiai Imad pada November 2022. Melalui tesisnya, Habib bukan cucu Nabi. Angin sepoi-sepoi itu memperoleh momentum ekskalasi menjadi amukan badai pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2023. Tatkala Gus Fuad Pleret dipersekusi oleh Habib dan budaknya. 19 sampai 20 Maret itu tepat hari ini. Semenjak peristiwa itu viral, amukan badai terus membesar, tak terhentikan hingga kini. Kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia satu persatu terungkap ke publik. Semenjak momentum itu bertahap, seiring waktu dan seiring tersemainya kesadaran, hingga kini pribumi Nusantara terus memerangi klan Habib Ba'alwi. Sejak tanggal 19 sampai 20 Maret 2023 itu penulis mengumpulkan data-data dan melakukan riset yang sebagian sudah dipublikasikan. Hingga pada tanggal 19 Februari 2024, penulis menyatakan bahwa dokumen riset pribadi penulis bahwa data dan pola sudah jenuh. Pola peristiwanya akan begitu-begitu saja dan sirkuler. Jikapun ada deviasi, tidak akan terlalu jauh dari pola dan ruang yang sudah terpetakan. Penulis terus mengobservasi dan terus menunggu selama 2 tahun ini. Menunggu apa? Mari berjalan bersama penulis, teruslah membaca. Dengan durasi 2 tahun berlangsungnya badai polemik nasab Habib bukan cucu Nabi. Publik mengetahui bahwa klan Habib Ba'alwi melakukan kejahatan luar biasa kepada pribumi Nusantara. Berupa Ba'alwisasi, Yamanisasi, pemalsuan makam, pengubahan identitas makam leluhur Nusantara, pengubahan sejarah bangsa dan NU, klaim atas teritori Indonesia, klaim atas pahlawan, perampokan Jatman dari NU,
penyebaran ajaran sesat sekte penyebaran ajaran sesat sekte Habib Ba'alwi dan kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi lainnya yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Operasi Ba'alwisasi Yamanisasi itu khususnya pada sejarah dan kuburan Nusantara. Meski nampaknya dilakukan oknum-oknum Habib, tetap pada faktanya yang diuntungkan adalah seluruh klan Habib Ba'alwi tanpa terkecuali. Dan pada sisi yang lain mengancam eksistensi dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Satu-satunya yang diuntungkan dari Ba'alwisasi, Yamanisasi itu adalah klan Habib Ba'alwi. Lalu bagaimana menilai sikap Habib Ba'alwi tentang Ba'alwisasi, Yamanisasi itu? Mari kita uji dengan dua matriks, yaitu loss and benefit. Dalam 2 tahun ini kita dapat menyaksikan keputusan perilaku Habib Ba'alwi sebagai berikut. 1. Ketika pribumi terancam, klan Habib Ba'alwi diuntungkan. Klan Habib Ba'alwi diam tak membela bangsa Indonesia. 2. Ketika klan Habib Ba'alwi dalam keadaan krisis, pribumi Nusantara menegakkan kebenaran dan martabat dirinya. Diuntungkan. Klan Habib Ba'alwi ramai-ramai bereaksi melawan pribumi Nusantara, bangsa Indonesia. Jadi ketika bangsa Indonesia terancam keselamatannya, klan Habib Ba'alwi tidak turut merasa terancam, tidak turut merasa rugi, tidak turut merasa terluka. 3 poin di atas menunjukkan 1. Klan Habib Ba'alwi tidak peduli kepada keselamatan bangsa Indonesia atau keselamatan pribumi Nusantara. Yang mereka pedulikan hanya dirinya sendiri. 2. Sebuah pemandangan sikap yang terang benderang seterang matahari bahwa mereka menunjukkan dirinya sebagai bukan bangsa Indonesia dan memposisikan dirinya diametral berlawanan dengan bangsa Indonesia. Dalam jiwa mereka, klan Habib Ba'alwi satu hal, bangsa Indonesia hal lain di luar mereka. Jadi merekalah yang memisahkan dirinya dari bangsa Indonesia. Dengan tegas mereka melakukan itu mesti lisan mereka tak menyatakannya. Para pembela Ba'alwi Yahudi cucu Yuya dukun Fir'aun kemungkinan akan membela dengan berkata bahwa tidak semua klan Habib Ba'alwi tahu tentang adanya Ba'alwisasi atau Yamanisasi. Itu sudah tertulis atau itu sudah penulis pertimbangkan dan kalkulasi. Itulah yang penulis tunggu selama 2 tahun ini. Secara pribadi penulis memberi batas waktu 2 tahun kepada mereka guna membuktikan kepada pribumi Nusantara bahwa ada meski sedikit dari golongan mereka yang memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, peduli dan membela pribumi Nusantara. Mengapa batas waktunya 2 tahun? Alasan pertama, ketika terungkapnya polemik nasab berjalan 1 tahun, kita masih bisa mengatakan probabilitasnya 50/50. Bahwa mungkin ada klan Habib Ba'alwi yang tidak tahu mengenai Ba'alwisasi, Yamanisasi. Namun ketika sudah 2 tahun, probabilitasnya mendekati 0%. Ada dari klan Habib Ba'alwi yang tidak tahu tentang Ba'alwisasi, Yamanisasi. Mengapa? Karena polemik nasab dan Ba'alwisasi, Yamanisasi satu kesatuan isu. Ba'alwisasi, Yamanisasi terungkap ke publik berkelindan. Bersamaan dengan polemik nasab yang pembicaraan utamanya adalah klan Habib Ba'alwi dan tidak berhenti ramai di medsos sepanjang 2 tahun penuh tanpa absen meski hanya sehari. Full day 2 tahun non-stop setiap hari. Oleh sebab itu pasti seluruh klan Habib Ba'alwi mengetahui Ba'alwisasi, Yamanisasi itu.
Dengan kata lain, mustahil ada klan Habib Ba'alwi tidak tahu tentang Ba'alwisasi Yamanisasi selama 2 tahun ini. Entah itu Habib yang bersuara atau diam tentang nasabnya. Baik Habib yang agresif, provokatif atau Habib jempolan lembutnya. Baik Habib yang di Jawa atau luar Jawa, yang terkenal atau tidak terkenal, Habib yang alim atau yang dungu, FPI atau non-FPI atau bagaimanapun Anda mengkategorikannya. Mereka semua pasti tahu tentang Ba'alwisasi Yamanisasi. Alasan kedua, karena sebelumnya mereka sudah tinggal di Indonesia hampir 100 tahun lamanya atau lebih sedikit dari 100 tahun, bergantung sejak kapan mereka tiba di Nusantara. Waktu 100 tahun sudah lebih dari cukup. Masa iya sudah 100 tahun hidup di Indonesia bersama pribumi Nusantara, kemudian tidak merasa bagian dari bangsa Indonesia? Itu mustahil. Kecuali klan Habib Ba'alwi memang keras kepala dan berteguh hati bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Dan faktanya begitulah mereka. Kita hidup dengan tetangga baru di kampung yang baru selama 5 tahun saja kita sudah merasa bagian dari kampung itu. Dan akan turut merasa berkewajiban melindungi keamanan kampung itu beserta seluruh penduduk di dalamnya. Kan begitu? Nah, Ba'alwi ini sudah 100 tahun hidup bersama pribumi Nusantara. Masih saja tidak peduli kepada keselamatan bangsa Indonesia. Tidak peduli kepada nasib bangsa Indonesia dan tidak membela pribumi Nusantara. Fase 100 tahun sebelumnya merupakan waktu mengindonesia, mengikat jiwa persaudaraan senasib sepenanggungan dengan pribumi Indonesia. Fase 2 tahun terakhir ini merupakan waktu pembuktian keindonesiaan itu. Cukup 2 tahun itu untuk membuktikan hasil dari yang 100 tahun. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan sayang sekali, kenyataan menunjukkan selama 2 tahun ini tidak ada seekor pun dari klan Habib Ba'alwi yang menunjukkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mungkin masih ada yang menolak dicap semua klan Habib Ba'alwi sama saja. Namun 2 tahun merupakan batas waktu yang cukup untuk menunjukkan pembuktian jati diri klan Habib Ba'alwi secara person per person. Waktunya memang menunjukkan semua klan Habib Ba'alwi sama saja tanpa terkecuali. Lalu kami harus bagaimana? Lawang gak ada seekor pun Ba'alwi yang membela. Membela pribumi Nusantara dari Ba'alwisasi Yamanisasi. Mana pembelaannya terhadap pribumi Nusantara selama ini? Tidak ada kan? Sebagai satu sampel saja, bandingkan klan Habib Ba'alwi dengan sikap dan perilaku Profesor Peter Carey, historian Oxford University, yang membela kebenaran tentang sejarah dan makam KRT Sumodiningrat dari pemalsuan sejarah. Dan makam yang dilakukan Habib Lutfi bin Yahya, Profesor Peter Carey saja yang bukan pribumi Nusantara, membela pribumi Nusantara. Lalu kemana klan Habib Ba'alwi jika mengaku sebagai bangsa Indonesia? Tidak ada, ngumpet. Baik, mari kita lebih rinci. Bagi Habib yang mungkin baru tahu ada operasi Ba'alwisasi Yamanisasi setelah ramainya polemik nasab. Andai jiwanya sungguh-sungguh memandang, merasa dan memposisikan diri sebagai bagian bangsa Indonesia. Tentu mereka juga akan merasa marah, gelisah dan terancam dan segera ikut memeranginya. Faktanya, tak seekor Habib pun muncul memerangi klannya sendiri dan membela bangsa Indonesia. Penulis tegaskan lagi,
Mustahil mereka tidak tahu karena dalam 2 tahun ini kejahatan luar biasa, Ba'alwisasi, Yamanisasi itu tersebar sangat gaduh di medsos, website, dan dibicarakan di berbagai forum. Bagi Habib yang sudah lama tahu ada operasi Ba'alwisasi, Yamanisasi sebelum ramainya polemik nasab, jika mereka sebagai bangsa Indonesia, harusnya mereka merasa terluka dan terancam, lantas melakukan upaya nyata menghentikan Ba'alwisasi, Yamanisasi itu atau melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai bentuk pengejawantahan cinta tanah air dan bangsa Indonesia, serta kewajiban bela negara. Kenapa tidak ada satupun Habib yang mencegah dan menghentikannya? Padahal mereka punya kewajiban bela negara sesuai undang-undang. Malah sebagian Habib berbondong-bondong turut serta mendukung dan melakukan Ba'alwisasi, Yamanisasi. Sementara yang lain diam saja membiarkan Ba'alwisasi, Yamanisasi terjadi. Meskipun andai tak ada undang-undang bela negara, jika ia memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia, kesadarannya sebagai bangsa Indonesia akan menggerakkannya untuk menghentikan Ba'alwisasi, Yamanisasi. Karena Ba'alwisasi, Yamanisasi itu mengancam keselamatan dan eksistensi bangsanya. Demikianlah jika klan Habib Ba'alwi merasa Indonesia. Harusnya operasi Ba'alwisasi, Yamanisasi ini tidak terjadi secara masif seperti yang terungkap sekarang. Faktanya, Ba'alwisasi, Yamanisasi terjadi secara masif. Ini membuktikan tidak ada dari klan Ba'alwi yang mencegahnya sebelum itu terjadi dan menghentikannya ketika ia terjadi. Mengapa mereka tidak mencegah dan menghentikan Ba'alwisasi, Yamanisasi yang melukai dan mengancam bangsa Indonesia? Karena mereka tidak merasa terluka dan terancam. Mengapa mereka tidak merasa terluka dan terancam? Karena mereka memandang dan merasa sebagai bukan bangsa Indonesia. Jika mereka memandang dan merasa sebagai bangsa Indonesia, tentu mereka merasa terluka dan terancam sebagaimana yang kita rasakan. Kita telah menyaksikan bersama bagaimana sikap klan Ba'alwi terhadap kejahatan yang dilakukan klan Habib Ba'alwi lainnya yang mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Juga fakta bahwa tidak seekor pun klan Habib Ba'alwi memberikan pembelaan terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan memerangi klannya sendiri. Dari situ kita dapat memastikan bahwa pengakuan mereka sebagai bangsa Indonesia atau lebih jauh sebagai pribumi jelas merupakan kedustaan, kemunafikan. Jika ada klan Habib Ba'alwi yang membela diri dengan mengatakan sebenarnya ia ingin membela pribumi namun takut atau tidak enak hati melawan keluarganya sendiri, maka justru itu menunjukkan dia bukan bangsa Indonesia karena lebih memilih mementingkan perasaan klannya sendiri dibandingkan mementingkan perasaan bangsa Indonesia. Dan menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa terancam dan terluka dengan adanya Ba'alwisasi, Yamanisasi. Kalau Anda hendak dibunuh oleh keluargamu sendiri, apakah Anda masih tidak akan melawan? Mustahil tidak melawan, pasti melawan. Jika dia merasa bangsa Indonesia, maka meski keluarganya sendiri pasti akan melawan. Bagaimana dengan pribumi yang membela klan Habib Ba'alwi? Jelas mereka pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Mungkin mereka akan membela diri bahwa mereka hanya membela nasib Habib, bukan membela Ba'alwisasi, Yamanisasi. Nasab Habib dan Ba'alwisasi, Yamanisasi dua urusan yang berbeda. Mereka akan berkata begitu. Jawabannya tidak, mereka tetap pengkhianat. Bagaimana bisa? Penjelasannya ada pada mekanisme prioritas di psikologis mereka. Dengan sumber daya waktu dan energi yang mereka miliki, dihadapkan pada dua pilihan.
mengalokasikan waktu dan energinya untuk membela nasib Habib atau berjuang untuk keselamatan pribumi Nusantara. Mereka lebih memilih mengalokasikan waktu dan energinya untuk membela nasab Habib dibanding berjuang demi keselamatan pribumi Nusantara. Mereka punya waktu dan energi untuk membela nasab Habib, tapi tidak punya waktu dan energi untuk berjuang demi keselamatan pribumi Nusantara. Mereka sangat bersemangat membela nasab Habib, tapi sedemikian sepi perjuangannya demi membela pribumi Nusantara dari ba'alwisasi, yamanisasi yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi. Apakah kurang jelas? 2 tahun sudah berlalu. Setelah batas waktu 2 tahun ini, jika ada klan Habib Ba'alwi yang membela pribumi Nusantara, itu palsu. Mereka melakukannya bukan karena kesadaran sebagai bangsa Indonesia, melainkan karena keterdesakan situasi demi kepentingan dirinya sendiri, bukan demi keselamatan pribumi Nusantara bangsa Indonesia. Setelah batas waktu 2 tahun ini, jika ada klan Habib Ba'alwi meminta maaf atas kejahatan ba'alwisasi, yamanisasi, itu juga palsu. Mereka melakukannya bukan karena sekedar mereka melakukannya bukan karena sadar yang dilakukannya salah dan jahat, melainkan karena ketahuan. Sama-sama permohonan maaf, tetapi permohonan maaf karena kesadaran etik dan pemohon maaf karena ketahuan. Itu 2 hal yang jarak perbedaannya bak langit dan comberan. Yang pertama jernih, yang terakhir itu penuh kenajisan. Setelah 2 tahun ini pertanggal 19 sampai 20 Maret 2025, jika ada permohonan maaf dari klan Habib Ba'alwi kepada bangsa Indonesia, itu permohonan maaf yang pragmatis saja demi keuntungan mereka sendiri belaka, bukan karena peduli, menghargai dan menyayangi pribumi Nusantara bangsa Indonesia. Ditulis oleh Rifki Zulkarnain. Demikian saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!